Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada pengurus masjid ya, bahwa hari ini ulun diberi kesempatan untuk kultum katanya, diberi tugas untuk kultum. Dan siang ini tema yang akan diambil ya tentang amal terbaik. Jadi judulnya amal terbaik. Yang ulun hormati Ketua Masjid ya, Dr. Isa, terima kasih ada Pak Haji Hakim, kemudian kawan-kawan semua pengurus Masjid Asifah. Ada imam kita Ustadz Taufik dan seluruh karyawan serta keluarga pasien. Baik Bapak sekalian, satu hal yang sering saya sampaikan, supaya kita sukses di majelis ini mendengarkan suatu ilmu atau suatu komunikasi ya di tengah masyarakat, kita pedomani dari Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu mengatakan ini penting, karena kalau enggak biasanya malah jangan sampai majelis ini malah jadi dosa baru. Sampai kaget, majelis dosa baru. Karena majelis ini sebenarnya sangat mulia sekali. Dalilnya itu kan taman-taman surga. Tapi kita kadang sadar kadang ini ada semacam jadi dosa baru. Apa gitu. Sayyidina Ali itu kan mengatakan bahwa unzur maqala wala tansur mankola. Perhatikan omongannya, jangan diperhatikan yang ngomong. Itu penting Bapak sekalian. Karena kalau tidak, kenapa saya bilang tadi ya, itu pesan dari Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu. Kalau enggak nanti tambah dosa. Begini, saya beri contoh begini yang mudahnya ya. Misalkan saya membaca gini, atau penceramah atau siapa saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu. Contoh ini ya. Ngomong kan, barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah sehingga matahari terbit. Kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna sampai 3 kali. Itu hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan omongannya itu, jangan melihat sayanya. Nanti kalau melihat saya ya mesti gini, wah Pramono ini pandir aja jangan. Belum tentu tiap pagi iktikaf. Nah, salah sampean. Jangan terpengaruh omong orangnya. Nah, termasuk hari ini, dan itu mungkin berlakukan. Sama Bapak Ibu, kita ini saya baru sadar juga kenapa ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Bapak Ibu supaya tahu, barang siapa mencela makhluk, maka berarti menghina penciptanya. Nah, ya kan? Kita kalau menggibah kadang kan jelek-jelekan orang ya. Orang itu siapa yang menciptakan? Allah. Terus kita menghina-hina, berarti menghina penciptanya. Makanya dosanya gibah itu besar. Nah, ini salah satu contoh. Nah tadi kalau Bapak Ibu fokus sama orangnya, mesti gitu. Ini pandir aja nih, belum tentu bisa. Bapak Ibu rugi. Makanya saya bilang tadi timbul dosa. Kemudian kita merasa lebih baik. Merasa lebih baik itu sombong. Setan itu dijamin masuk neraka karena sombong. Merasa lebih baik dari Nabi Adam. Kemudian disuruh Allah, diperintah Allah untuk sujud gak mau. Allah aja yang memerintah gak mau gitu ya. Apalagi yang lain. Baik. Saya lanjutkan. Kalau sudah sampai sepakat, unsur makola, jangan mankolanya, jangan siapanya, tapi apa yang diucapkan, fokus pada yang diucapkan. Maka sekarang kita mulai. Amal yang terbaik. Ini saya bacakan ya, kutipan dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hujatul Islam, luar biasa beliau. Tapi hebatnya Imam Ghazali itu orang hebat tapi mazhabnya tetap Syafi'i. Nah, itu perlu dipertanyakan karena rendah hatinya beliau. Seandainya Imam Ghazali itu mau bikin mazhab bisa. Tapi kenapa? Tetap. Nah, itu perlu kita pelajari. Betapa hebatnya orang sehebat Imam Ghazali tetap mengaku mazhabnya Syafi'i.
Artinya apa? Beliau tetap tidak mengeluarkan mazhab sendiri. Oke ya. Jadi gini. Karena 7 menit jadi singkat saja. Kita perlu tahu amalan apa saja sih yang terbaik menurut Allah itu. Ini dialog antara Nabi Musa dengan Allah ya. Karena salah satu nabi yang bisa berdialog ya dengan Allah itu Nabi Musa. Ya Allah, di antara semua ibadah yang telah kulakukan untukmu, manakah ibadah yang kau sukai? Apakah sholatku? Kata Nabi Musa. Terus Allah menjawab, sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Sholat yang kau dirikan akan membantumu atau membuatmu terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi kalau bapak ibu sekarang ini masih sering perbuatan keji dan mungkar, kuncinya satu sebenarnya, perbaiki sholat. Apapun bapak sekalian ya, termasuk anak-anak kita, itu coba mulai aja suruh sholat jamaah, apalagi yang laki-laki loh ya, wajib. Dia main HP terus, waktunya sholat wajib. Mesti ada jeda itu. Lama-lama Allah akan membimbing, dan itulah makanya janji Allah ini kembali lagi akan membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Lama-lama akan tertata Bapak sekalian. Terus kata Nabi Musa lagi, apakah puasaku? Allah menjawab, puasa yang kau jalani selama ini hanya untukmu. Karena puasa itu dapat melatih diri agar mampu mengekang hawa nafsu. Nah, lanjut lagi. Lalu ibadah yang mana yang membuat engkau senang? Tanya Nabi Musa. Lalu Allah menjawab, sedekah. Karena apa? Filosofinya bisa memasukkan rasa bahagia ke dalam diri seseorang. Nah, luar biasa. Jadi ternyata bukan sholat, bukan puasa, ya Allah itu senang dengan sedekah. Kemudian ini ada ya dalam kitab Atiyatul Haniyah, itu bunyinya begini. Barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, karena nanti kuncinya itu dirasa bahagia ke orang lain tadi. Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat. Sebab ia telah membahagiakan orang lain. Luar biasa Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini kerja di rumah sakit Ulin, itu harusnya lahan itu banyak sekali. Pagi jam 7 Bapak Ibu datang, bantu orang daftar, orang yang lagi kesusahan Bapak sekalian itu pahalanya luar biasa Bapak sekalian. Merawat dengan tulus ikhlas itu luar biasa. Didoakan malaikat 70.000. Kalau kita yang mendoakan mungkin sampai ragu-ragu sendiri. Tapi ini yang mendoakan malaikat. Menyenangkan orang, termasuk mulai sekarang. Kita berusaha menyenangkan. Kalau memberi muar ya sudah, kebalikannya kan. Artinya kita tahu, jangan-jangan malaikat mendoakan kita yang buruk sudah. Meskipun dalilnya nggak ada tertulis 70.000 malaikat. Nah, terus ini yang bagus lagi. Dalam salah satu hadis ya, Rasulullah berkata ya, ini riwayatnya oleh Tabrani ya. Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuat kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Memberi makan Bapak sekalian. Alhamdulillah Rumah Sakit Ashifa di bawah Ketua Dr. Isa luar biasa. Ada namanya program makan gratis setiap hari Rabu. Nah ini habis ini Bapak bisa makan. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau nggak cukup ya berarti bukan rezeki sampean. Takdirnya bukan nggak cukup. Karena memang terbatas. Dan alhamdulillah itu sponsornya Pak Haji Hakim sama Dr. Isa. Luar biasa gitu ya. Dari hadis ini nanti janji Allah ini ya, yang lewat Nabi ini akan diberikan pintu khusus di surga yang memberi makan. Nah, hebatnya lagi hadis ini tidak ngomong orang miskin, enggak. Baik kaya maupun miskin, kalau lapar kemudian Bapak Ibu beri makan, itu tetap pahalanya sama. Makanya kalau membukakan puasa biasanya orang rebutan karena tahu faedahnya. Di samping dapat pahala puasa, dan inilah ada nanti pintu surga yang khusus. Kemudian untuk menutup ya, karena ini 7 menit, saya akan bacakan ini kisah dari Al Hasan Al Basri.
betapa pentingnya ibadah menyenangkan orang atau membantu orang. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengutus muridnya, sebagian muridnya, untuk membantu orang lain yang dalam kesulitan. Beliau mengatakan pada muridnya tersebut, hampirilah Sabit Al-Banani, bahwa dia bersama kalian. Sabit Al-Banani itu muridnya Al-Hasan Al-Basri. Ketika Sabit didatangi, ia berkata, maaf, aku sedang iktikaf. Nah, ini orang soleh nih, orang soleh ya. Lagi iktikaf, didatangi, ayo bantu orang gitu. Murid-muridnya lantas mendatangi lagi ke gurunya ya, Al-Hasan Al-Basri ini. Kemudian mengabarinya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan gini, wahai Amasi, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan, itu lebih baik daripada haji setelah haji. Terus kemudian mereka kembali ke Sabit tadi, yang muridnya yang lagi iktikaf tadi. Sabit pun meninggalkan iktikaf dan mengikuti murid-murid Al-Hasan Al-Basri untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Bayangkan, lebih penting nolong orang ya daripada iktikaf. Jadi mari kita rajin-rajin membuat orang lain bahagia, karena di mata Allah itu amalan yang terbaik. Bantulah kesusahan mereka, karena hanya Allah yang memberi taufik. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya, disebutkan begini, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Itu jaminan Allah itu. Jadi kalau Bapak Ibu sering menolong, kecil aja misalkan contohnya ngasih petunjuk jalan. Ini kalau semua pegawai respect saya kira bagus. Banyak orang ya, contoh yang paling sederhana aja, Bapak Ibu masuk di gedung Ulin Tower. Itu ada beberapa lift. Kalau lift depan itu kan ada 4 nih. Ada lift yang 2 itu cuma 7 sampai 8 tok yang bisa buka. Yang sebelah baru 1 sampai 1 2 3 4 5 6 gitu ya, 7 8 misalnya. Banyak orang keliru Bapak sekalian. Kalau Bapak tahu tolong bantu. Mohon Pak, Bu. Karena kalau sudah masuk lift dia turun naik nggak bisa. Akhirnya ke 7 padahal dia mau ke lantai 4. Itu sudah ada. Ini ada kawan-kawan kita yang dari cleaning service, tolong bantu. Itu sudah amalnya luar biasa, karena itu salah satu bentuk membantu orang lain. Nah, sebagai penutup ya, saya bacakan satu firman Allah ya dari surat Al-Baqarah 264. Jadi salah satu bunyi depannya itu yang paling menurut saya fenomena itu kan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil mani. Jadi salah satu orang ini, wahai orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Ini salah satu poin penting. Jadi setelah Bapak Ibu berbuat baik itu berupa petunjuk, tenaga, pikiran maupun harta, satu yang penting, jangan pernah ngomongin amal kita. Karena akan batal Bapak sekalian. Oh, misalkan ini pegawai nih. Ini mohon maaf ini Dokter Isa itu pernah jadi wakil direktur. Kemudian ngomong-ngomong, oh ini saya dulu yang bangun. Nah, nggak usah gitu, bisa batal nanti. Jadi ya sudah, semua akan mencatat masing-masing. Nah ini contoh ya, ini mohon maaf Dok ya. Jadi memang itu penting karena aplikasinya penting. Kita punya ilmu, aplikasinya yang penting. Kayak saya tadi ngomong, sedekah itu memberi makan luar biasa. Terus sampean ngomong, kamu nggak ngasih juga di sini. Kan sampean terpengaruh saya lagi, terdikte makhluk lagi. Padahal bisa saja saya cukup ngirim kiris atau sedekah di tempat lain. Sampean kan nggak tahu, itu urusan sampean semua, kita semua dengan Allah. Jangan pernah bahas mannya, tapi kolanya tadi. Apa-apa kola yang diomongkan. Itu yang penting. Saya kira demikian Bapak sekalian ya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.